dadah. Jadi kan kita sebagai orang tua meninggalkan anak di rumah gitu pergi kerja, tenang ya kalau gitu. Jadi tenang karena apa? Karena dia tidak nangis dan dia tidak minta ikut dan dia mengerti, oh mama saya kerja gitu. Itu sih yang saya lakukan untuk merubah pola pikir anak saya yang tadinya cengeng gitu ya kan, sikit-sikit mama mama, sekarang dikasih tahu udah mengerti gitu. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Salam sehat dari saya buat para semua yang menonton YouTube channel saya ini. Di sini saya mau berbagi tentang pengalaman saya bagaimana cara merubah pola pikir anak ataupun bisa dibilang sih mindset anak ya. Apa sih yang saya lakukan gitu kan, beberapa langkah sih yang saya lakukan untuk merubah pola pikir anak saya. Jadi tuh yang pertama saya selalu berkata kepada anak saya itu, anak saya itu kan sekarang usianya 18 bulan nih. Jadi saya itu selalu berkata kepada anak saya itu, Gevarin, kamu itu anak yang baik, Gevarin itu anak yang pintar, Gevarin itu anak yang baik hati. Jadi setiap hari saya ngomong gitu kepada anak saya gitu. Jadi sembari saya ajari juga dia ngomong gitu kan, Gevarin itu anak yang baik, Gevarin itu anak yang pintar, anak yang sehat gitu. Jadi setiap hari seperti kata-kata yang mudah dia mengerti lah gitu. Jadi tuh nanti dia tuh lama-lama dia mengikut sendiri gitu. Gevarin anak yang baik hati, anak yang baik budi gitu. Jadi nanti dia nyambung sendiri. Jadi ketika kita ngomong Gevarin anak yang baik hati, anak yang baik budi gitu. Jadi nanti dia udah terbiasa, mungkin jadi bestet mungkin ya di otak gitu, oh aku ini anak yang pintar gitu, aku berarti anak yang cerdas, aku anak yang baik hati gitu. Itu sih yang pertama saya lakukan. Nah yang kedua itu kita sebagai orang tua, apalagi saya ya orang tua yang bekerja gitu, jadi anak saya itu saya tinggalkan di rumah gitu. Jadi tuh kita sebagai orang tua yang bekerja, kita harus tega kepada anak saya. Kenapa saya bilang tega gitu ya? Iya, supaya anak kita itu bisa lebih mandiri. Jadi kita tanamkan dari dia kecil usia sekarang ini, dari dini lah gitu, supaya dia itu mandiri dan nanti besarnya juga udah gampang. Kita sebagai orang tua udah gampang untuk mengatur anak kita ini gitu. Jadi saya kan orang tua pekerja, jadi pastilah ya setiap orang tua yang namanya kita itu pergi kerja, pasti anaknya nangis dong, pasti dia minta ikut gitu lah. Tapi kan nggak mungkin ya kan, tidak mungkin kita membawa anak kita kerja gitu kan. Jadi tuh memang sih awal-awal dia tuh ngikut gitu, ngekor gitu dari belakang. Jadi ketika saya itu mau pergi kerja gitu kan, dia udah ngekor dari belakang, mama gitu. Jadi saya tuh bilang kepada dia, oke Farid, mama kerja ya nak gitu, mama kerja cari uang buat beli susu Gevarin gitu. Jadi kalau mau pergi kerja, Gevarin itu di rumah sama opu, baik hati ya gitu. Jadi seperti itu saya lakukan setiap hari kepada anak saya Gevarin, dan itu bisa menenangkan dia gitu, Jadi anak itu memang harus dikasih pengertian gitu. Tidak salah sih kalau dibilang dia belum mengerti gitu ya kan. Kalau saya sih bilang itu tidak ya, walaupun dia masih kecil, dia itu sudah mengerti loh.
apa yang kita bilang gitu, pasti dia sudah mengerti gitu. Nah itu buktinya kan anak saya ini dulu waktu usia berapa ya, entahlah sampai berapa bulan saya lupa, entah sampai 9 bulan kalau nggak salah, dia itu setiap asal mau tidur malam selalu digendong gitu. Kadang kan capek gitu kan abis pulang kerja mau nyindir nenek, digendong sampai dia tertidur baru kita letak gitu. Wah, bagaimana coba. Tapi ketika saya sama papanya bilang, ya Paren mau digendong sampai kapan sih dek, apa sampai SMP gitu. Tapi setelah itu dia udah bisa tidur sendiri gitu tanpa digendong gitu kan. Berarti dia mengerti kan gitu. Saya mau pergi kerja, dia mengekor gitu kan. Jadi saya langsung bilang, mama kerja, disambungnya ja gitu. Ya Pak dia rumah gitu. Sama opung gitu. Jadi dia udah tahu gitu. Jadi dia udah tahu dan mengerti. Jadi nanti tuh dia paling bilang ya dadah. Dadah. Jadi kan kita sebagai orang tua meninggalkan anak di rumah gitu pergi kerja, tenang ya kalau gitu. Jadi tenang karena dia tidak nangis dan dia tidak minta ikut dan dia mengerti, oh mama saya kerja gitu. Mama saya kerja dan saya tuh harus di rumah gitu. Nah, seperti itu sih yang saya lakukan setiap hari dan termasuk saya bilang ya manjur lah dan berhasil lah gitu. Nah, itu sih yang saya lakukan untuk merubah pola pikir anak saya yang tadinya cengeng gitu ya kan, sikit-sikit mama, sekarang dikasih tahu udah mengerti gitu. Oke, semoga bisa menjadi inspirasi buat para bunda di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kawan-kawan. Thank you for watching. See you. Bye-bye. Bye-bye dek. Bye-bye. 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 Kiss bye-nya. Sampai jumpa di next video kami.